Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaki, NIM 2002 03 0004, Prodi Budidaya Pertanian, Fakultas Ilmu Kedokteran Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan pada ikan. Hewan vertebrata telah memiliki sistem sirkulasi yang fungsinya antara lain untuk mengangkut gas pernafasan oksigen dari tempat pernafasan gas menuju sel-sel jaringan. Begitu pula sebaliknya, untuk mengangkut gas buangan atau CO2 dari sel-sel jaringan ke tempat pengeluarannya. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Bagian terluar dari insang berhubungan dengan air. Kadang bagian dalam berhubungan erat dengan kapiler darah. Pada ikan betulang sejati, insang dilengkapi dengan tutup insang atau auriculum. Sedangkan pada ikan betulang lawan, insang tidak mempunyai tutup insang. Insang terbentuk dari sisir yang bertumpuk. Setiap sisir tersusun dari lembaran banyak mengandung pembuluh kapiler. Oleh sebab itu, tampak berwarna merah. Ikan yang hidup di lumpur atau di rawa, lipatan insangnya tidak teratur pada rongga insang. Lipatan-lipatan ini disebut labirin. Labirin berfungsi menyimpan udara cadangan untuk bernafas. Contoh ikan yang mempunyai labirin adalah ikan gabus, gurami, dan betok. Jika diperhatikan ikan di dalam kolam, mulut ikan yang sedang berenang selalu membuka dan menutup. Demikian juga tutup insangnya selalu membuka dan menutup. Mengapa demikian? Gerakan mulut dan menutup insang menunjukkan bahwa ikan sedang bernafas. Pada waktu mulut terbuka, air masuk ke dalam mulut dan insang tertutup. Oksigen yang ada dalam air akan berdifusi ke dalam pembuluh kapiler darah yang terdapat pada lembaran insang. Demikian juga karbon dioksida dari pembuluh darah akan berdifusi ke dalam air. Bila mulut tutup insang terbuka, maka air keluar melalui insang. Sistem pernafasan pada Ostrich ceties. Salah satu contoh ikan betulang sejati yaitu ikan mas. Ikan mas tersimpan dalam rongga insang yang terlindung oleh tutup insang atau auriculum. Insang terdiri dari lengkung insang, gil, rakchas yang tersusun dari tulang rawan warna putih. Gigi-gigi insang, gilraj, yang berfungsi untuk menyaring air pernapasan melalui insang, dan filamen atau lembaran insang. Filamen insang tersusun atas jaringan lunak berbentuk sisir dan berwarna merah muda karena mempunyai banyak pembuluh kapiler darah yang merupakan cabang dari arteri insang. Di tempat inilah pertukaran gas CO2 dan O2 berlangsung. Gas O2 diambil dari gas O2 yang terlarut di air melalui insang secara difusi. Dari insang, O2 diangkut darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Dari jaringan tubuh, gas CO2 diangkut darah menuju jantung. Dari jantung menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang. Fase inspirasi. Gerakan tutup insang ke samping dan selaput tutup insang tetap menempel pada tubuh yang mengakibatkan rongga mulut bertambah besar. Sebaliknya, celah belakang insang tertutup. Akibatnya, tekanan udara dalam mulut lebih kecil daripada tekanan udara luar. Celah mulut membuka sehingga terjadi aliran air ke dalam rongga mulut. Fase ekspirasi. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut, celah mulut menutup. Insang kembali
kedudukan semula. Diikuti membuka celah insang, air dan mulut mengalir melalui celah-celah insang dan menyentuh lembatan-lembatan insang. Pada tempat ini yang terjadi pertukaran udara pernafasan. Darah melepaskan CO2 ke dalam air dan mengikat O2 dari air. Pada fase inspirasi, O2 dan air masuk ke dalam insang. Kemudian O2 diikat oleh kapilasi darah untuk dibawa ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Sebaliknya, pada fase ekspirasi, CO2 yang dibawa oleh darah dari jaringan akan bermuara ke insang, dan dari insang diekskresikan keluar tubuh. Sistem pernafasan pada ikan Chondrichthyes. Insang ikan betulang rawan tidak mempunyai tutup insang atau perkulum. Misalnya pada ikan hiu, masuk dan keluarnya udara dari rongga mulut disebabkan oleh perbuatan tekanan pada rongga mulut yang ditimbulkan oleh perbuatan volume rongga mulut akibat gerakan naik turun rongga mulut. Bila dasar mulut bergerak ke bawah, volume rongga mulut bertambah sehingga tekanannya lebih kecil dari tekanan sekitarnya. Akibatnya, air mengalir ke rongga mulut melalui celah mulut dan akhirnya jadilah proses inspirasi. Bila dasar mulut bergerak ke atas, volume rongga mulut mengecil, tekanan naik, celah mulut tutup, sehingga air keluar melalui celah insang dan jadilah pertukaran ekspirasi CO2. Pada saat inilah terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Sistem pernafasan pada invertebrata air. Arthropoda yang hidup di air, misalnya dari golongan crustacea atau udang-udangan seperti udang dan ketam, bernafas dengan insang buku. Insang buku ini tumbuh dari dasar anggota tubuh yang dinding tubuh yang berdekatan dan jalur ke atas ke dalam ruangan brankial. Tiap insang terdiri atas sumbu sentral, tempat tautan lamela dan filamen. Aliran air dihasilkan oleh gerakan mendayung dari insang timban, yaitu suatu penjaluran terbentuk bulan sabit dari salah satu penjuluran mulut maksila kedua. Pada udang, air masuk ke dalam ruang brankial ke belakang kaparaks yang di antara kaki. Selanjutnya, saluran di dalam sumbu insang membawa darah dan dari ruang di darah lamela. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur, baik paru-paru buku maupun insang buku. Keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Itulah hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila jadi salah menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.